Halo semuanya, kembali lagi di channel Lobang Pusar. Bersama saya Vando yang akan membawakan segmen menari, yaitu menceritakan narasi misteri. Bagi yang baru hadir di channel ini, nantinya kami akan membahas tentang horor, mitologi, dan juga konspirasi. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat melegenda, terutama di daerah sekitaran Kalimantan. Sesosok makhluk yang cukup mengerikan karena hanya memiliki bentuk kepala saja dan organ tubuh yang menggantung. Yap, sosok tersebut adalah Kuyang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia pembahasan mengenai sosok tersebut. Dalam mitosnya, Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Biasanya berwujud wanita. Makhluk itu bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya, seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Apabila Kuyang terbang di malam hari, biasa ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang sendiri adalah manusia hantu yang suka menghisap darah bekas seorang ibu yang baru melahirkan. Bahkan suka menghisap darah bayi yang baru dilahirkan. Kuyang memiliki dua taring di kiri dan kanan mulutnya. Biasanya Kuyang mencari mangsa pada malam hari. Dan untuk mengelabui korbannya, Kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau juga kucing. Orang Banjar mencirikan Kuyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di malam hari selalu menutupi bekas luka di lehernya atau menutupi bagian kepalanya dengan sebuah kain. Hal ini dilakukan agar ia tidak kepanasan terkena sengatan sinar matahari. Untuk menghindari gangguan Kuyang, umumnya orang Banjar menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang sedang dibedong. Tujuannya untuk mencegah dan menghindari gangguan Kuyang dan juga makhluk halus lain. Sebab Kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Untuk itulah ijuk juga dipakai sebagai hiasan dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya Kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap rumah. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dulu sering meletakkan tali ijuk di atap rumah mereka. Untuk membunuh Kuyang, seseorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di bagian lehernya. Hal itu akan membuat Kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Menurut cerita, Kuyang di Kalimantan punya minyak sakti yang disebut minyak Kuyang. Dalam bahasa setempat disebut langa kawiyang atau minyak kawiyang, minyak sumbulik atau minyak Kuyang. Konon katanya, minyak tersebut adalah sumber kesaktian dari sosok Kuyang itu sendiri. Mitosnya, manusia biasa yang terkena minyak Kuyang langsung bisa berubah menjadi makhluk tersebut. Lalu, setelah membahas tentang Kuyang secara umum, sekarang saya akan menceritakan kisah awal mula kenapa Kuyang itu ada. Awal kisah dimulai dari sebuah desa Wari di Kalimantan. Di desa itu pernah hidup seorang wanita bernama Maharati. Ia wanita yang terlahir dengan keadaan yang tidak sempurna, tidak memiliki batang hidung seperti orang normal pada umumnya. Dehen, yaitu arah dari Maharati, mencoba membuat sebuah hidung palsu untuk Maharati. Ini tentu bertujuan agar ia tidak malu dengan kekurangan yang dimilikinya. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Maharati menyukainya dan merasa jika dirinya semakin cantik. Maharati sendiri adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua kakaknya bernama Suli dan Mayang memiliki umur yang tidak terpaut jauh. Namun berbeda dengan Maharati, Suli dan Mayang terlahir sempurna dan memiliki wajah yang begitu cantik. Maharati hidup bahagia bersama keluarganya. Ia sangat senang mempunyai keluarga yang mencintainya. Maharati tidak pernah keluar rumah, orang tuanya mengurung dirinya.
Mereka takut ia akan diolok-olok orang lain karena tidak memiliki hidung. Karena rumahnya sangat besar, ia tidak pernah bosan diam di rumah. Ditambah lagi, ibunya sangat baik dalam hal mengurus anak. Awalnya, semua berjalan lancar. Hingga suatu ketika, Maharati menginjak usia 19 tahun dan mulai penasaran dengan dunia luar. Suatu pagi, ia diam-diam pergi ke lubang kecil di belakang pagar rumahnya. Ia mengintip melalui lubang itu dan untuk pertama kalinya melihat dunia luar. Ia melihat banyak sekali manusia yang berlalu lalang. Selang beberapa saat, Maharati terkejut ada seseorang yang juga mengintipnya. Ia adalah seorang laki-laki yang juga biasa mengintip melewati lubang tersebut hanya sekedar untuk melihat seorang wanita yang memiliki hidung kayu. Lelaki tersebut ternyata membawa teman-temannya dan memberitahukan bahwa wanita hidung kayu itu ada di situ. Lalu, teman-temannya ikut mengintip ke dalam pagar dan yang mengintip selanjutnya adalah seorang wanita. Maharati pun tersenyum karena untuk pertama kalinya ia menemukan teman baru. Wanita itu mengajak Maharati untuk keluar dari rumah dan bermain bersama anak-anak yang lain. Maharati menolak ajakan tersebut sebab ia beralasan tidak diizinkan bermain oleh orang tuanya. Dunia luar tidak aman bagi Maharati. Tidak tinggal diam, wanita itu terus-menerus mencoba mengajak hingga akhirnya ia mendapat persetujuan dari Maharati. Akhirnya, ia pun keluar menggunakan tali yang dibawa oleh anak-anak itu. Maharati pun merasa begitu terkesima dengan dunia luar. Ia begitu kagum melihat betapa ramainya pasar. Sementara 3 teman barunya terus memperhatikan bentuk hidung dari Maharati. Mereka penasaran dengan bentuk hidungnya. Maharati mencoba menjelaskan bahwa ia tidak memiliki batang hidung seperti teman-temannya. Kemudian, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang penuh dengan orang-orang yang sedang bermain. Mantir, salah satu teman baru dari Maharati, mengatakan kepada teman-temannya yang lain dia berhasil membawa Maharati keluar dari rumahnya. Semua orang tentu sangat merasa penasaran dengan hidung Maharati. Dan secara tak diduga, Mantir dengan teganya membuka paksa hidung palsu miliknya. Purok dan Nara, yaitu teman baru Maharati pun ikut tertawa dan mengolok-oloknya. Mereka bertiga, Purok, Nara, dan Mantir, ternyata dengan sengaja menjebak Maharati agar ia keluar rumah. Ini bertujuan agar mereka bisa mengolok-olok Maharati bersama orang-orang di lapangan tersebut. Nasib baik, ayah dari Maharati muncul. Ia merasa kebingungan kenapa anaknya ada di lapangan itu. Dehen langsung mengusir semua orang yang menghina anaknya, lalu Maharati dibawa pulang olehnya. Setelah kejadian itu, kejiwaan Maharati sangat terguncang. Selain dihina habis-habisan, ia juga diludahi oleh beberapa orang karena menganggap dirinya adalah keturunan jin. Ia mengurung diri di kamar dan tidak bernafsu untuk makan. Mayang sang kakak mencoba untuk menghibur adiknya itu. Setelah membujuknya, Maharati akhirnya membuka jendelanya. Maharati sudah tidak bersedih lagi dan ia kembali bermain dengan kedua kakaknya. Namun, Maharati masih merasa dendam dengan ketiga teman barunya itu dan ingin melakukan aksi balas dendam. Beberapa waktu kemudian, ternyata mereka masih suka mengintip Maharati di balik lubang pagar rumahnya. Maharati mendatangi mereka dan mengajak untuk masuk ke dalam rumahnya. Tak sampai di situ, Maharati meminta mereka masuk secara satu persatu agar tidak diketahui oleh sang ibu. Mereka pun setuju dan yang pertama masuk adalah Nara. Nara masuk ke dalam kamar melewati jendela. Setelah berada di dalam, Maharati langsung memukul kepala Nara dengan sebuah batu besar. Dan seketika Nara pun tewas di tempat. Maharati kemudian memasukkan jenazah Nara ke dalam sebuah karung. Dan karung itu dimasukkan ke dalam kolong ranjang. Selanjutnya giliran Purok. Ketika ia sudah masuk, ia dibunuh sama seperti nasib temannya yakni Nara. Kemudian yang terakhir adalah Mantir. Ia langsung dibunuh setelah ia melihat jasad teman-temannya di dalam sebuah karung. Keluarga Maharati tidak mengetahui tentang kejadian tersebut karena
mereka sibuk di dapur dan sang ayah sedang pergi keluar. Maharati sudah merencanakan bahwa mayat itu akan diangkut oleh kereta sampah dan akhirnya mereka dibakar bersama dengan tumpukan sampah yang lain. Beberapa tahun kemudian, Maharati kini telah beranjak dewasa dan ia pun sudah diizinkan keluar dari rumah. Ia tak lagi menggunakan hidung kayu, namun menggunakan kain seperti cadar untuk menutupi kekurangannya. Pada suatu ketika, saat ia bertemu seorang nenek tua renta yang memakai tongkat, ia merasa iba dan langsung memberi uang kepada nenek tersebut. Setelahnya, ia pulang dan kembali melamun. Sebenarnya, ia sedang merasa sedih karena kedua kakaknya sudah menikah, sementara ia belum. Ia juga menyadari bahwa tak akan ada laki-laki yang mau dengannya, walaupun sudah dijodohkan oleh sang ayah. Suatu ketika, nenek yang ia temui di pasar menghampirinya. Lalu, ia memberitahu jika dia ingin cantik, ia harus meminum darah wanita yang sedang hamil. Kemudian, nenek itu pun berubah menjadi wanita muda yang sangat cantik untuk meyakinkan Maharati. Maharati tidak tahu bahwa nenek tersebut adalah makhluk halus yang sangat jahat dan suka mengganggu manusia. Hari demi hari, Maharati terus memikirkan saran si nenek dan selalu bermimpi tentang nenek tersebut. Pada suatu malam, di dalam mimpinya, sang nenek menulis sebuah mantra yang ditulis di sebuah pelepah pisang. Ketika ia terbangun, ia kaget melihat pelepah itu ada di samping dirinya. Setelah itu, akhirnya Maharati dengan nekat langsung mencari wanita yang sedang hamil dan akan meminum darahnya. Ia mengetahui kabar bahwa ada seseorang yang akan melahirkan di desanya. Maharati menghampiri rumah wanita hamil tersebut dan masuk ke kolong rumah panggungnya. Ketika sang jabang bayi keluar, Maharati membuka mulutnya dan menghadap ke atas untuk menelan darah yang mengalir dari atas lantai rumah panggung tersebut. Lalu, setelah selesai meminum darah tersebut, Maharati pun dengan cepat segera pergi dari tempat itu. Kemudian, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja Maharati sudah memiliki batang hidung. Ia akhirnya bisa keluar rumah tanpa malu. Dan para lelaki sekarang mulai sering menggodanya. Namun, setelah beberapa hari, Maharati kembali kehilangan hidungnya dan ia mulai kembali seperti sedia kala. Tentu saja, ia merasa begitu kebingungan. Sampai suatu hari, sang nenek itu muncul kembali dan memberi saran untuk memakan bayi agar ia kembali cantik dan hidungnya kembali utuh. Maharati yang tak mau kehilangan kecantikannya, mulai mencari bayi di desa dan membawanya ke hutan. Sesampainya di hutan, ia langsung membunuh bayi itu lalu memakannya. Setelah beberapa bayi sudah menghilang, warga mulai resah dan mencari cara untuk menemukan sang penculik. Tak lama, akhirnya Maharati tertangkap dan diarak oleh warga. Maharati mengaku membunuh para bayi yang diculik. Kemudian, kepalanya dipenggal dan keluarganya pun diusir dari desa. Warga desa menganggap jika Maharati memakan bayi untuk menggunakan ilmu sihir. Lalu, secara mengejutkan, Maharati yang telah dipenggal ternyata tidak bisa mati dan kepalanya kembali menyatu dengan tubuhnya. Ia sekarang berubah tidak memiliki paras yang mirip lagi dengan Maharati. Ia seperti berubah menjadi sosok yang cukup berbeda. Namun yang aneh, pada lehernya tetap ada bekas penggal yang entah kenapa masih berbekas dan tak pernah hilang. Pada siang hari, Maharati akan berbaur dengan manusia dan menculik anak bayi untuk ia konsumsi. Lalu pada malam harinya, ia akan kembali ke hutan dan tubuhnya akan terpisah menjadi sosok kepala dengan organ tubuh manusia yang menggantung. Sosok ini terus menghantui warga desa untuk mencari mangsa anak bayi dan ibu hamil. Akhirnya, sosok ini pun diberi nama Kuyang oleh para warga setempat. Baiklah, cukup sekian pembahasan kami mengenai legenda awal mula dari sosok Kuyang ini. Benar atau tidaknya kisah tersebut akan kami kembalikan kepada kalian selaku para penonton
untuk mempercayainya atau tidak. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.